Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eko Novika Widyastuti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kendal. Kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap anak unik memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, terkait kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar mereka juga beragam. Hal inilah yang membutuhkan tuntunan yang tepat dari guru dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan murid dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jika suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan tercipta, maka tujuan pembelajaran pun akan tercapai dengan efektif dan optimal. Nah, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Beberapa hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, mengetahui tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melaksanakan manajemen kelas yang efektif. Dan kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Apa saja 3 kebutuhan belajar murid? 3 kebutuhan belajar murid diantaranya: 1. Kesiapan belajar. Berkaitan dengan menilai pengetahuan awal murid, menentukan apa yang murid ketahui, serta menentukan di mana murid berada. 2. Minat belajar. Minat adalah salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan motivasi internal murid untuk lebih efektif dan berhasrat untuk mencari tahu dan belajar dengan semangat. 3. Profil belajar. Profil berkaitan dengan lingkungan, budaya, dan kecerdasan majemuk yang ada pada setiap murid. Mengetahui kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, mengamati perilaku murid. Mengidentifikasi pengetahuan awal dapat dilakukan melalui evaluasi dan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Kita bisa bertanya kepada guru sebelumnya. Kita bisa membaca rapot murid dan menggunakan berbagai penilaian formatif atau diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Kita dapat melakukan salah satu dari strategi ini atau kombinasi antara ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh guru, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu diajarkan kepada murid sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah menyiapkan materi ajar atau bahan ajar dalam berbagai macam bentuk atau sesuai dengan kebutuhan murid. Diferensiasi proses berkaitan dengan bagaimana murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan. Dalam hal ini, kegiatan dalam pembelajaran memungkinkan murid untuk berlatih atau belajar dan memaknai konten dengan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pelajari dan pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid maupun penerapan dan pengembangan yang telah mereka pelajari.
Adakah keterkaitan antara modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.1. Untuk memenuhi pembelajaran berdiferensiasi, guru seharusnya memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan menuntun murid sesuai dengan kekuatan kodrat mereka masing-masing agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik, maka seorang guru penggerak harus menerapkan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi dan kepemimpinan murid dapat terwujud dengan menuntun mereka untuk merdeka belajar. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu cara untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga harapan-harapan baik terhadap murid dapat terwujud. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik, maka harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Perlu adanya keyakinan kelas yang dapat dijadikan pegangan dan keyakinan dalam bertindak dan bertutur kata sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan nyaman karena adanya budaya positif di kelas maupun sekolah. Demikianlah pemaparan modul 2.1 koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.